Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya di mata kuliah aplikasi komputer di pertemuan ke-8. Oke, hari ini insya Allah kita akan mengadakan UTS ya di tengah semester. Oke, bergabung baru 24 orang ya. Dan sebelum kita UTS, Ibu akan menjelaskan dulu ya untuk materi ke 9 dan 10. Oke, untuk materi yang ke-9 10 tentang Microsoft Excel ya. Jadi kita belajar dulu tentang Excel di pertemuan 9 10. Setelahnya baru kita adakan UTS ya. Jadi kita kuliah dulu sebentar, baru kita UTS. Oke, sambil Ibu menjelaskan nanti materi yang ke-9 dan 10 ya, pertemuan 9 10, dipersiapkan ya untuk laptopnya atau perangkat yang akan digunakan untuk kalian melakukan UTS. Baik, Ibu mulai saja ya. Untuk materinya, Ibu akan saya screen. Oke, sudah tampil di layar kalian. Saya screen Ibu. Sudah ada ya? Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi materi ke-9 10 ini dan seterusnya sampai kita UAS nanti yaitu tentang Microsoft Excel. Jadi di pertemuan ke-1 sampai 8 itu kita bahas tentang Microsoft Word ya. Jadi untuk ke-9 dan sampai 16 kita bahas tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel perlu kalian ketahui ya, ini sangat menurut Ibu sangat penting ya untuk kalian pelajari, apalagi di dunia kerja nantinya kalian akan terjun gitu setelah kuliah. Nanti misalkan kalian bekerja atau misalkan mendirikan suatu startup atau perusahaan gitu, pasti untuk mengolah suatu dokumen biasanya digunakan Microsoft Excel gitu untuk perhitungan data atau misalkan untuk pengelompokan data gitu. Jadi harus dipahami untuk Microsoft Excel gitu. Ini sangat pokoknya sangat berarti untuk kalian nanti kalian misalkan nanti kerja ya di dunia kerja harus kalian pahami gitu poin-poin dasar dari suatu komputer gitu untuk pengolahan dokumen yaitu Microsoft Office, diantaranya Word, Excel sama PowerPoint itu paling biasa kita gunakan gitu terjun di dunia kerja. Oke, untuk materi tentang Microsoft Excel ya, yang pertama kita bahas tentang aritmatika. Jadi aritmatika ini dari suatu Microsoft Excel kita bisa gunakan rumus-rumus ya, rumus-rumus yang berkenaan tentang aritmatika, yaitu ada perjumlahan, terus pengurangan, perkalian, dan pembagian. Juga ada nanti sum, penggunaan fungsi dari sum, terus average, terus fungsi-fungsi yang lain gitu. Jadi untuk melakukan suatu perhitungan data itu bisa dilakukan dengan Microsoft Excel ya. Misalkan nanti data kalian itu berjumlahnya banyak, nanti misalkan kalian ada melakukan suatu penelitian yang menggunakan data kuantitatif, biasanya itu bisa menggunakan Microsoft Excel untuk diolah datanya. Ya, oke, untuk rumus-rumusnya ya dari pengolahan operator aritmatika ini Ibu contohkan. Jadi nanti kalian silahkan dibuat ya seperti ini. Nanti Ibu akan kirimkan ke e-learning untuk file, ada 2 file yang tugas Excel ini, yang pertama dan kedua. File Excel yang pertama ini dan nanti yang ini akan Ibu kirimkan ke e-learning ya nanti. Oke, nanti file ini akan Ibu kirimkan ke e-learning ya. File pertama dan kedua, nanti silakan dikerjakan, dilanjutkan, ya dicoba di masing-masing laptop kalian atau komputer kalian.
Oke, yang pertama di sini kita gunakan fungsi penjumlahan ya dari suatu operator aritmatika, ya di mana di sini sudah ada 3 kolom ini, ya kolom 1 dan 2 dan 3 ini sudah ada nilainya di sini ya, sudah ada angka-angka nilainya. Di mana untuk penjumlahan itu rumusnya kalau di Excel kita gunakan tanda plus ya, seperti di matematika juga menggunakan tanda plus untuk penjumlahan itu. Untuk setiap rumus di Excel itu kita gunakan sama dengan yang pertama. Sama dengan seperti ini. Terus kita ambil kolom yang pertama ini, yang di baris pertama yang angka 24. Kita klik 1 kali, terus kita buat tanda plus ya, ataupun tanda tambah gitu. Terus kita klik yang baris pertama di kolom kedua, terus kita klik tanda tambah lagi di kolom ketiga. Gitu, maka enter. Oke, sudah ada ya hasilnya 120 dari penjumlahan 24, 76, sama 20. Hasilnya 120. Oke, untuk di bawah ini yang baris kedua, 3, 4, dan 5, silakan ditarik aja. Ini kan sudah ketemu nih hasil dari penjumlahan yang di baris pertama 120. Kalian klik yang di sudut sebelah kanan ini ya tanda plus hitam seperti ini. Ini kalian tarik aja ke bawah. Gini. Nanti hasilnya keluar gitu. Ya, jadi jangan satu persatu kalian cari, misal sama dengan lagi, terus tanda 76 ini, tambah ini lagi, ditambah ini lagi, boleh enter, itu akan lama gitu. Jadi tinggal ditarik aja. Nah, jadi akan hasil keluar keluar hasilnya sama ya, benar hasilnya. Oke, untuk pengurangan kita gunakan tanda minus ya, sama seperti di matematika kita gunakan tanda minus atau min ya, sama dengan angka 24 kita klik minus ya, terus di kolom kedua baris pertama angka 76, terus minus lagi di kolom ketiga di baris pertama 20. Oke, enter. Maka akan hasilnya min 72. Pengurangan dari kolom pertama ini sampai kolom ketiga ini ya. Untuk ke bawahnya tinggal ditarik aja. Nah, seperti ini. Atau nggak usah ditarik, kalau sudah ada tanda plus hitam seperti ini, tinggal double klik aja. Tek. Nah, maka akan otomatis keluar sampai baris keberapa gitu. Ada data yang di sini. Ya, jadi nggak usah ditarik, boleh tinggal di double klik aja di sudut atas ya, di sudut bawah di baris yang mana mau kalian geser datanya gitu. Oke, untuk perkalian kita gunakan tanda bintang ya kalau untuk di Excel. Kalau di matematika biasanya kita gunakan kali, untuk di Excel kita gunakan tanda bintang. Kita coba sama dengan 24 ya dikali tanda bintang itu kalau di keyboard kalian ada angka 8 ya di atasnya ada bintang ya, simbol bintang, terus 76 ini kasih bintang lagi di kolom ketiga baris pertama kita klik. Enter. Maka keluar hasilnya seperti ini. Ya, tinggal ditarik aja atau di double klik. Oke. Selanjutnya untuk pembagian, ya pembagian kita gunakan tanda garis miring atau backslash ya, yaitu sama dengan kolom pertama, baris pertama, ya garis miring seperti ini untuk pembagian. Terus kita klik yang kedua, bagi lagi, terus yang ketiga, enter. Oke, maka hasilnya seperti ini ya. Yang lainnya tinggal ditarik aja. Oke. Ini untuk contoh dari operator aritmatika ya. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nanti silahkan dicoba di masing-masing tempat kalian ya. Oke, next di sini operator aritmatika ada jumlah nilai dan rata-rata ya. Di sini sudah ada contoh nama dari mahasiswanya, terus ada MK-MK-nya di sini ya, ada 3 MK di sini. Terus ada jumlah nilai yang harus dicari dan rata-rata dari nilai itu yang harus kita cari. Oke, untuk menjumlahkan suatu nilai ataupun menjumlahkan suatu data, kita gunakan fungsi dari sum ya. Selain sum bisa sih menggunakan penjumlahan, cuman untuk rumusnya terlalu panjang, apalagi nanti datanya itu beribu-ribu ya, jadi digunakan fungsi sum aja dengan penjumlahan.
Kita gunakan fungsi sum ya, sama dengan sum atau sum tulisannya. Ini nanti akan di tag seperti ini ya. Double klik aja kalau sudah ada keluar rumusnya di Excel. Oke, tinggal ditarik aja nih dari MK Bahasa Indonesia sampai MK Matematika ya, kita tarik seperti ini. Ya, terus kita tutup kurung, enter. Nah, akan keluar hasilnya seperti ini. Untuk ke bawah tinggal ditarik aja. Oke. Kemudian untuk rata-rata, untuk mencari suatu rata-rata dari suatu angka-angka atau nilai, kita gunakan fungsi average kalau di Microsoft Excel ya. Sama dengan average. Ini double klik, terus kita blok ini mana angka yang mau kita cari rata-ratanya. Nah, seperti ini. Kurung, enter. Nah, jadi rata-rata dari jumlah MK dari atas nama Ujang ini yaitu 74 ya rata-ratanya. Tinggal ditarik ke bawah. Oke, jadi ada dua fungsi di sini, yaitu fungsi dari sum sama fungsi dari average ya untuk mencari rata-rata. Oke, next lagi di sini ada operator pembanding. Ya, operator pembanding ini kita bandingkan data 1 sama data 2 atau ada suatu data yang harus kami bandingkan gitu. Kondisinya seperti apa, nanti tinggal ubah di rumusnya gitu. Oke, di sini sudah ada data 1 ya. Dan ada juga data 2 di sini. Dan ini sudah ada sebenarnya petunjuk untuk digunakan rumusnya. Ini ada hasil data 1 lebih besar sama dengan data 2. Jadi misalnya kondisi nanti 125 itu lebih besar sama dengan data 2 yaitu 250. Berarti keadaannya di sini salah ya. Karena 125 itu lebih kecil dari 250. Nah, untuk operator pembanding ini ya kita gunakan lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan, nanti nilai akan keluar di sini itu bernilai true atau false gitu. Ya. Untuk yang baris pertama ini keadaannya salah ya, karena 125 itu lebih kecil harusnya ya, kecil. Kalau ini kan keadaannya lebih besar, jadi 250. Jadi nanti di sini harus keluar nilainya itu berbentuk tulisan false ya, atau salah, bukan true. Nah, kecuali untuk di angka di baris ketiga ini ya, 65 itu lebih besar sama dengan data 2 yaitu 45, ini baru bernilai true nanti di sini hasil datanya. Oke, kita coba di sini rumusnya. Sama dengan, jangan lupa, ya, hasil data 1, berarti yang kita klik yang 125 ini yang pertama, ya, lebih besar sama dengan data yang kedua, 250, klik enter. Nah, jadi akan bernilai dia false ya, atau salah keadaannya. Oke, untuk yang lainnya tinggal ditarik aja. Nah, oke, seperti yang terakhir ini 75 itu kurang dari 88 ya. Ya, sedangkan di sini rumus kita lebih besar sama dengan, jadi bernilai false di sini ya, bukan true. Oke, ini operator pembandingnya. Jadi operator pembanding itu mengeluarkan hasil yang berbentuk false atau true keadaannya. Oke, terakhir di sini ada operator logika. Jadi operator logika itu banyak macamnya ya. Salah satunya penggunaan fungsi dari AND di sini ya. Atau kalian sering dengar juga operator logika itu ada juga yang rumusnya if ya, atau jika maka gitu, perbandingan juga ya operator logika gitu. Nah, di sini kita gunakan fungsi AND ya, contohnya nanti fungsi if kita gunakan juga di pertemuan selanjutnya. Di sini sudah ada data 1 sama data 2 juga ya, ada 2 data di sini. Yang satunya berbentuk ratusan dan ribuan, yang data 2 berbentuk persen di sini ya. Dan untuk rumusnya di sini sudah ditulis ya, sudah ada yang harus kita kerjakan, yaitu sama dengan N data 1, berarti data ini ya, lebih besar 100, oke, dan data 2 itu lebih besar dari 15%. Oke, coba kita bandingkan yang data yang pertama ya, jadi data 1 sama data 2 di baris pertamanya. 1250 itu apakah lebih besar dari 100? Iya ya, keadaannya memang 1250 itu 1250 itu lebih besar dari 100, benar. Terus yang kedua keadaannya data 2-nya
lebih besar dari 15%. Oke, yang 20% ini lebih besar dari 15%, benar ya? Jadi untuk yang baris pertama ini keadaannya memang benar semua untuk kondisinya. Jadi 250 itu lebih besar dari 100 dan angka 2 itu lebih besar dari 15%, 20% ini ya. Jadi nanti hasil yang akan didapat dari rumus logika N ini akan mengeluarkan hasil true sama false juga. Ya, untuk yang baris pertama ini pasti keadaannya true ya, karena memang benar gitu keadaannya di sini. Kita coba rumusnya sama dengan jangan lupa N, ini sudah keluar N. Data 1 kita klik yang ini ya, lebih besar dari 100. Oke. Terus di sini ada logical 1 ya, di sini tulisannya logical 1 titik koma. Nah, kalau di Excel Ibu, ini menggunakan titik koma ya untuk penulisan dari suatu rumus di Excel. Tapi kalau misalkan nanti di Excel kalian ya, entah 2000 berapa format dari Microsoft Office kalian, kalau misalkan di sini nanti ada keadaannya cuma koma aja, berarti fungsi dari Excel kalian itu menggunakan koma. Ya, jadi dikomain aja. Tapi yang Ibu di sini titik koma, jadi Ibu klik titik koma gitu. Nah, titik koma seperti ini. Oke. Oke, seperti ini ya. Terus data 2 kita klik di sini. Data yang kedua kita klik yang seperti ini. Terus lebih besar dari 15%. Ketik aja persnya 15% yang ada di simbol angka 5 gitu. Oke, kita klik enter. Nah, jadi hasilnya true ya. Karena memang 1250 itu lebih besar dari 100 dan 20% itu lebih besar dari 15%. Oke, untuk hasil yang di bawahnya tinggal ditarik aja. Nah, oke, coba kita yang terakhir, kenapa dia bernilai false ya? Karena 500 itu lebih besar dari 100, oke, benar keadaannya. Terus kita lihat data yang kedua, 12% lebih besar dari 15%. Nah, ini yang menyebabkan hasilnya menjadi false ya, atau salah. Karena 12% itu lebih kecil dari 15%. Ya, bukan lebih besar gitu dari 15%. Maka keadaan di sini false yang dikeluarkan hasilnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai operator aritmatika dan juga operator logika yang sudah kita coba. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah paham semua? Insya Allah, Bu. Oke. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, Ibu coba share yang materi yang kedua. Nah, oke. Sudah terlihat ya di sini. Oke, di sini kita gunakan fungsi dari HLOOKUP sama VLOOKUP. Jadi fungsi di Excel itu banyak ya, contoh-contoh fungsi-fungsi harus kita gunakan gitu. Kalau kita nggak sering latih atau nggak sering kita coba untuk menggunakan rumus-rumus itu sering lupa gitu. Oke, di sini salah satu contoh dari penggunaan fungsi HLOOKUP sama VLOOKUP ya. Jadi HLOOKUP itu ya hanya ini berbentuk horizontal ya. Jadi kita ada tabel ya. Di sini ada tabel nama di sini ya, ada nama, terus ada hadir. Hadir di sini sebagai kode ya, kode, ada kode kehadirannya, terus ada keterangan di sini tabel dari VLOOKUP sama HLOOKUP. Oke, untuk VLOOKUP di sini harus kita cari hasilnya dan HLOOKUP di sini harus kita cari juga hasilnya. Nah, untuk penggunaan fungsi HLOOKUP di sini, ini ada tabel bantu di sampingnya ini nih. Jadi tabel HLOOKUP ya, tabel ini harus kita gunakan untuk mencari nilai yang ada di sini. Gitu. Jadi kita mencari nilai HLOOKUP ini membutuhkan di tabel bantu yang ada di samping. Ada di sini. Sama seperti VLOOKUP juga, ya di sini sudah ada tabel bantu juga di samping kanan ya. Jadi contoh di sini atas nama Juki, ya dia kode hadirnya di sini 3. Ya,
3 ini kalau kita lihat di fungsi VLOOKUP, ini di tabel VLOOKUP, dia keterangannya rajin ya. Jadi harus dikeluarkan hasil dari VLOOKUP ini, nanti kita cari pakai rumus, dia harus keluar hasilnya rajin. Oke, kalau untuk VLOOKUP juga sama ya di sini, untuk keterangan juga dia rajin untuk kode nomor 3 gitu. Seterusnya ada nama Ahmad, Silsia, Balok, terus Joni dan Evi. Ada kode masing-masing, di mana contoh di sini Joni ya. Di sini keterangannya yaitu lumayan. Yang di tabel VLOOKUP sama hal juga sama yang lumayan gitu. Jadi untuk menggunakan fungsi VLOOKUP biasanya itu ada data, ya ada 2 data gitu, dan di sampingnya ada seperti tabel bantu yang harus kita cari. Gitu. Oke, coba kita masukkan rumus dari fungsi VLOOKUP ya. Jadi VLOOKUP itu berbentuk vertikal, jadi tabelnya itu berbentuk vertikal alias tegak ya untuk tabelnya. Untuk VLOOKUP itu biasanya tabel yang berbentuk horizontal atau memanjang ke kanan gitu, seperti ini. Ya. Untuk tabel VLOOKUP kita coba rumusnya, jangan lupa sama dengan ya VLOOKUP. Nah ini sudah keluar, double klik ya. Nah, terus di sini kita disuruh untuk klik lookup value. Nah, di sini kita klik untuk yang menjadi kata kuncinya di sini ya. Jadi untuk keterangan hadir ini yang menjadi apa? Yang menjadi keywordnya yang ada di tabel bantu ini ya. Jadi setiap tabel bantu yang ada di VLOOKUP sama VLOOKUP ini ada keterangan ya, keterangan hadir yaitu kodenya 1, 2, 3. Jadi kita klik yang ini nih, hadir di sini nih. Ya, diklik, terus titik koma, tabel array di sini. Oke, tabel array di sini yaitu tabel bantunya ya di sini. Kita menggunakan VLOOKUP berarti yang ini harus kita blok ya seperti ini aja. Kita blok semuanya tabel ini dari awal dari atas ini sampai akhir. Terus jangan lupa kita klik F4 ya. Ketika kita sudah klik tabel bantu di sini yang di tabel VLOOKUP ini jangan lupa diklik F4. Nah, ya, maka akan berubah dolar seperti ini. Ini dolar seperti ini ya. Ini fungsinya kita klik F4 ini bila nanti kalian pindahkan tabel ini ke sheet yang lain atau ke Excel yang lain, maka hasilnya akan nggak berubah gitu, nggak akan kosong. Kalau sudah diklik F4, kita klik titik koma seperti ini ya. Terus kita klik di sini ada tulisan kolom index number. Kira-kira dari kolom dari VLOOKUP ini ya tabel bantu VLOOKUP yang harus kita ambil itu datanya itu yang di kolom keberapa. Nah, karena di sini hanya ada dua kolom ya, ini ada 2 kolom, maka kita klik yang kolom kedua ya, yang status yang kita ambil datanya. Jadi kita tinggal tulis aja 2 seperti ini, terus titik koma lagi. Nah, di sini ada petunjuk ya, ada 2 petunjuk. Kita klik yang true atau yang false. Nah, untuk yang true ini atau false ini, bila kita klik false ya, maka tingkat dari kebenaran dari hasilnya nanti itu 99%. Jadi kita klik aja di sini yang false ya, atau false itu dilambangkan dengan angka 0 biasanya kalau di Excel. Tinggal ditulis aja 0. Nah, seperti ini, tutup kurung ya. Enter. Nah, jadi hasilnya akan keluar rajin ya untuk si Juki. Di tabel VLOOKUP memang menunjukkan kalau angka 3 itu rajin statusnya. Oke, untuk yang di bawahnya tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba buktikan di sini ya Ahmad 1 malas. Oke, benar ya, 1 malas. Terus yang kedua lumayan di sini. Oke. Benar ya, nggak ada yang salah untuk hasilnya. Jadi memang untuk penggunaan VLOOKUP ini jangan sampai kalian ketik manual ya. Misal di sini sudah ada keterangan angka 3 itu rajin. Jadi nanti klik kalian ketik rajin gitu secara manual, jangan ya. Jadi memang menggunakan rumus. Oke, untuk yang kedua kita gunakan fungsi dari VLOOKUP sama untuk fungsinya ya, hanya membedakan tabelnya aja atau keterangan VLOOKUP sama VLOOKUP. Kita coba sama dengan VLOOKUP.
seperti ini. Kita klik keywordnya ya, kata atau kode yang menghubungkan antara tabel yang satu dengan yang lain. Untuk yang hadir ini kita klik titik koma, terus kita blok yang tabel lookup yang ini ya, yang berbentuk horizontal. Sudah diklik seperti ini, jangan lupa diklik F4. Oke, akan berubah dolar ya. Titik koma lagi, terus kita klik karena hanya ada 2 baris di sini untuk lookup di sini keterangannya, jadi kita tulis angka 2. Jadi misalnya nanti di sini ada tabelnya itu ada 5. Ya, jadi ada 5 baris nih di sini di lookup. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan kira-kira data yang mana yang mau diambil gitu. Yang harus disinkronkan. Oke, sudah seperti ini, kita klik titik koma lagi, kita klik 0, terus kurung, enter. Tinggal ditarik aja. Jadi hasilnya sama ya di sini, karena memang dibuat tabelnya ini sama hadirannya. Oke. Ini untuk yang pertama ya. Untuk tabel yang kedua, ya di sini sudah ada nama juga sama, terus ada kode juga, terus di sini ada keterangan nama bahan ya, nama bahan dari suatu bangunan di sini, terus ada banyak barang, sudah ada ditulis di sini banyak barangnya berapa itemnya, terus ada harga yang harus kita cari di sini berapa harga dari bahannya ini. Terus total juga berapa total dari banyak barang dikali nanti harga barang. Jadi untuk nama bahan ini kita sudah ada tabel bantu di sini, ada nama bahan. Kalau misalkan 1 untuk kode dari ini nama-nama ini ya, berarti paku ya di sini. Untuk kode yang kedua itu cat, untuk kode yang ketiga itu semen ya. Oke, jadi misalnya nanti untuk si barak nih, berarti keluar nanti semen di sini kata-katanya. Ya, jadi untuk nama bahan kita gunakan fungsi dari VLOOKUP ya. Kenapa VLOOKUP? Karena tabel yang digunakan ini berbentuk vertikal, bukan horizontal. Oke, kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP. Seperti ini, kita klik kodenya, ya titik koma, kita blok tabel array-nya yang ini, seperti ini, terus kita klik F4. Berubah seperti dolar ya, terus kita titik koma, kita ambil di sini yang kolom kedua yang kita butuhkan, memang hanya 2 kolom, yaitu kebetulan memang yang kolom kedua yang kita butuhkan yaitu nama bahan, kita tulis 2, titik koma lagi, 0, terkurung, enter. Benar ya di sini si Juki kodenya 3 itu semen di sini, tinggal ditarik aja. Nah, oke. 1 ini paku, benar. Terus yang 2 ini, yang ini 2 cat ya di sini. Oke. Oke, di sini kita cari harga barang ya. Harga barang ini kita ambil dari tabel bantu yang ini nih, yang berbentuk bentuk horizontal ya. Jadi misalkan nanti kode harganya dia 3 si Juki, berarti harga yang harus Juki bayar 30.000 di sini ya. Ya, ini 30.000. Oke, coba kita praktekkan, berarti menggunakan fungsi dari lookup ya, atau yang horizontal. Itu sama dengan lookup. Double klik, kita klik kodenya, titik koma, kita blok dari tabel bantu yang berbentuk horizontal seperti ini. Jangan lupa F4, titik koma lagi. Kita pilih yang baris kedua ya, yang harga yang kita ambil. 2, titik koma lagi, 0, enter. Oke, maka akan keluar 30.000 ya di sini. Tinggal di blok aja. Untuk mengubah rupiah-rupiah ini ya, nanti kalian blok aja tabelnya, ada di sini nih, di inform ya, terus ada di number. Nah, nanti kalian pilih aja yang more number format. Tunggu sampai keluar ya. Nah, nanti ada di accounting ini. Nanti simbolnya pilih yang rupiah. Oke. Untuk yang total ini didapat dari banyak barang dikali harga barang. Jadi misalnya nanti banyak barang yang beda 10, terus kita kalikan dengan harga yang 30.000,
Berarti nanti hasilnya 300.000 ya. Oke. Jadi kita coba kalikan. Di sini kita gunakan fungsi dari aritmatika, yaitu perkalian. Sama dengan banyak barang kita klik, ya, dikali dengan harga barangnya. Enter. Nah, akan keluar otomatis seperti ini. Tinggal ditarik aja. Kayak gini ya hasilnya. Jadi untuk mencari total dari suatu banyak barang itu kita kalikan aja. Sesuai dengan konsep apa yang diperintahkan ya dari petunjuk soalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai fungsi dari lookup sama VLOOKUP yang ada di Microsoft Excel. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Sudah paham semua? Insya Allah paham, Ustazah. Oke. Ya, kalau sudah paham dari penjelasan Ibu dua materi, kita close ya, kita mulai untuk UTS kalau nggak ada lagi pertanyaan. Oke, Ibu close dulu, stop share dulu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Ibu absen dulu untuk UTS ya hari ini. Jadi insya Allah nggak ada pertanyaan lagi ya. Nanti hasil recordingnya Ibu upload ke YouTube seperti yang kemarin ya. Jadi nanti misalkan ada yang lupa bisa diulang lagi gitu. Atau boleh ditanyakan di grup WA kita. Untuk coba stop dulu untuk recordingnya.